Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ekonomi SD, Ustadzah Hulida Arina Najwa MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Alvin Bushro, dan rekan saya, Muhammad Alvan Rizky. Kali ini, kelompok kami akan membahas tentang materi yang berjudul kegiatan ekonomi. Berikut ulasannya. Pengertian dan tujuan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia mengenal kegiatan ekonomi sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadinya, kegiatan ekonomi ini lebih tepatnya adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, pada kegiatan ekonomi itu terjadi 3 kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, tujuan dari kegiatan ekonomi sendiri yaitu yang seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu untuk sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi umat manusia. Jadinya dalam kegiatan ekonomi itu ada sebuah keterkaitan antara manusia dan manusia lainnya, ataupun dengan suatu kelompok dengan individu manusia tersebut. Yang tepatnya adalah hubungan untuk saling memenuhi kebutuhannya masing-masing. Nah, kegiatan ekonomi dibagi 3, yaitu yang pertama kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Yang pertama yaitu kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Nah, pada kegiatan produksi ini, produsen itu akan menyulap atau akan menghasilkan sebuah barang atau jasa yang baru, ataupun menghasilkan barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, seperti contoh, penjahit merubah kain menjadi pakaian siap pakai. Pengrajin kayu menghasilkan menghasilkan meja, kursi, almari. Nah, contoh lain kegiatan produksi yaitu pihak penerbit buku. Mereka melakukan kegiatan produksi, menambah nilai guna kertas dengan mencetak buku. Nah, dari beberapa contoh di atas bisa disimpulkan bahwa penjahit atau produsen itu menghasilkan sebuah barang atau jasa yang disasarkan langsung kepada konsumen yang membutuhkan. Nah, dalam kegiatan produksi ini ada 3 tahap atau 3 fase, yaitu input, dan yang tengah ini adalah proses atau pengolahannya, dan yang terakhir adalah output. Nah, input itu adalah segala sesuatu yang akan diolah atau barang-barang yang akan diolah. Pada kegiatan produksi ada 2 macam input dalam produksi. Yang pertama yaitu barang mentah, yaitu barang yang sama sekali belum melalui proses pengolahan. Nah, yang kedua yaitu barang setengah jadi, barang yang telah mengalami beberapa proses pengolahan tapi belum bisa dijadikan sebagai produk akhir untuk konsumen. Jadinya input
produksi ini dia hanya sebagai bahan baku untuk menuju tahap selanjutnya, yaitu tahap pengolahan. Nah, yang tengah ini kita lewati yaitu kegiatan pengolahan. Untuk selanjutnya yaitu output produksi. Output produksi itu adalah hasil dari proses pengolahan, bisa berupa barang atau jasa. Nah, berarti hasil dari proses, jadi barang tersebut sudah menjadi barang seutuhnya atau bisa digunakan sesuai dengan fungsinya. Ada dua contoh output produksi, yaitu yang pertama barang setengah jadi. Barang setengah jadi dihasilkan untuk selanjutnya diproses pihak produsen lain. Yang kedua yaitu barang jadi. Barang jadi yang langsung digunakan oleh konsumen sesuai dengan fungsinya. Nah, untuk barang setengah jadi itu berarti produsen itu bekerja sama dengan produsen yang lain. Dia hanya menghasilkan barang atau produk setengah jadi yang akan disulap lagi menjadi barang yang lebih baik di produsen selanjutnya. Kemudian produsen selanjutnya menjadikan barang tersebut menjadi barang yang siap atau layak ya dipakai. Nah, untuk barang jadi ini sudah siap digunakan oleh konsumen. Ini dalam kegiatan produksi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang pertama yaitu sumber daya fisik, yaitu semua kekayaan yang terdapat di alam meliputi barang mentah yang digunakan dalam proses produksi, yaitu bahan baku untuk menjadikan sebuah barang tersebut menjadi sebuah barang yang memiliki fungsi yang sempurna. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Yaitu tenaga kerja yang terdapat unsur fisik, pikiran, serta kemampuan yang dimiliki untuk menopang proses produksi. Jadinya untuk tenaga kerja ini diperlukan sesuai dengan kebutuhan produsen untuk mengolah barang atau produknya supaya menjadi sesuatu barang yang diinginkan oleh produsen. Yang ketiga, faktor modal, yaitu barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Yang keempat yaitu kewirausahaan, merupakan keahlian produsen dalam mengatur atau membaca masalah-masalah atau memecahkan faktor-faktor lain dari produksi. Yang terakhir yaitu sumber daya informasi. Sumber daya informasi ini terkait dengan proses kegiatan ekonomi selanjutnya, yaitu proses bagaimana dia membutuhkan pasar, kondisi pasar, dan data ekonomi lainnya. Dia lebih ditujukan pada riset pasar untuk menjual barang-barangnya. Selanjutnya, bidang usaha produksi. Ada 4, yaitu ekstraktif yang pertama. Yaitu yang pertama pengambilan dan pemanfaatan langsung sumber daya alam tanpa melalui proses pengolahan lanjut. Itu disebut ekstraktif. Lanjut yaitu agraris. Agraris yaitu memanfaatkan hasil dari pengolahan lahan seperti perkebunan maupun pertanian. Kemudian bidang usaha produksi dalam industri,
yaitu kegiatan pengolahan barang atau jasa di sektor industri. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu perdagangan, yang mencakup kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa yang dilakukan dengan menjadi perantara antara produsen dan konsumen. Seperti contohnya yaitu kita penengah dari produsen dan konsumen, seperti pada swalayan. Swalayan itu dia adalah mewadahi barang-barang atau produk-produk dari produsen untuk dijual kepada konsumen, dan keuntungannya nanti dibagi. Lanjut untuk kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi ini adalah penyaluran barang dari pihak produsen kepada konsumen. Dengan tujuan dari kegiatan distribusi adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Biasanya seorang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Nah, pada kegiatan distribusi ini yaitu barang-barang yang sudah jadi dari produsen, dia itu disalurkan atau diantarkan menuju ke konsumen yang membutuhkan. Contoh yaitu mencakup pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan ke pedagang pasar dalam bentuk grosir, atau pembelian dari produsen langsung, ataupun penyimpanan di gudang, dan standarisasi mutu barang, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa contoh dari kegiatan distribusi. Yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan umat manusia. Nah, pelaku dari kegiatan konsumsi adalah konsumen. Jadi dia itu setelah didistribusikan oleh distributor, dia menerima barang dan menggunakan barang tersebut sesuai dengan fungsinya. Itu disebut dengan konsumen. Dia memanfaatkan nilai yang ada di barang atau di jasa tersebut. Contoh dari kegiatan konsumsi adalah makanan sehari-hari, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Tidak lupa pun contoh yang lain adalah kita memanfaatkan jasa dari ojek, atau kita memesan orang untuk membersihkan rumah kita, atau yang biasanya disebut dengan pembantu dan sebagainya. Nah, pelaku konsumsi itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dari rumah tangga, yang biasanya dari anggota keluarga, yang di pola konsumsi tiap anggota keluarga berbeda-beda. Nah, seperti contoh, ayah biasa suka baca koran, ibu suka memasak di dapur, dan anak-anak suka bermacam mainan. Nah, itu adalah kegiatan konsumsi dari pelaku rumah tangga. Kemudian pemerintah juga ikut dalam pelaku konsumsi, yaitu pemerintah bertindak sebagai pelaku konsumsi dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Untuk bertindak sebagai konsumsi, pemerintah juga membutuhkan jasa atau barang dari rakyatnya, dan tidak dapat dipungkiri, pemerintah juga harus memenuhi kebutuhan rakyatnya juga. Nah, yang terakhir yaitu pelaku konsumsi dari ranah
perusahaan. Tentunya perusahaan sangat perlu dalam pelaku konsumsi ini, sangat diperlukan karena pada kegiatan konsumsi di perusahaan itu sangat tinggi, dan dapat dikatakan bahwa perusahaan dapat menghabiskan atau memenuhi kegiatan ekonomi, yaitu dengan cara dia menghabiskan produk-produk dari produsen ditambung di perusahaan untuk perusahaan itu mengelola produk atau barang-barang jasa yang dia olah, yang dia konsumsi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, nanti kita bisa didiskusikan atau kita jawab apabila kita mengerti, dan apabila tidak mengerti bisa kita cari tahu bersama jawabannya. Mungkin apabila ada salah kata kami mohon maaf. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan apabila ada salah mungkin dari kami hanya manusia biasa yang penuh kekurangan. Kami yang beranggotakan Muhammad Alvin Busro dan Muhammad Alvan Rizky undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.